Puskop Cina memiliki 45 anggota. Walaupun sekarang sudah bertambah lagi, ada beberapa anggota yang yang nanti akan diumumkan pada Rabu tahun ini, diterima tahun 2022, itu satu CU dari Medan. Dari 45 CU yang ada itu, jumlah anggota individu konsolidasi tabungannya adalah 533.298 orang. 533.298 orang. Ini tersebar di 18 provinsi kalau keberadaan CU-nya, tetapi kami operasional di 25 provinsi. Jadi ada CU yang beroperasi di lebih dari satu provinsi. Dari 23 provinsi yang ada, 23 provinsi yang tersebar dari Nias sampai Papua, kita berhasil mencatatkan aset konsolidasi gerakan sebesar 7,4 triliun. Aset ini naik 5,83% dari tahun lalu. 5,83%. Kemudian jumlah anggota individu tadi itu juga naik 5,24%, dengan kalau kita lihat dari jumlah simpanan masyarakat atau simpanan anggota yang ada di masing-masing CU kita ini yang secara konsolidasi berjumlah 6,5 triliun, itu kalau dihitung rata-ratanya itu hanya rata-rata tabungan per anggota itu 8.810.723 rupiah. Rata-rata 8.800.000. Kalau 8.800.000 ini kita bisa simpulkan sendiri ini masuk golongan mana, karena memang credit union ini option for the poor. Kita mau meningkatkan harkat dan martabat orang-orang yang merasa dipinggirkan, kecil, bahkan miskin, itu menjadi memiliki martabat untuk dapat hidup berbahagia juga sebagaimana manusia umumnya. Dan itu kita bangkitkan melalui berbagai kegiatan di credit union. Utamanya adalah kegiatan pendidikan bagi para anggota. Itu ada banyak sekali di gerakan Puskop Cina. Kegiatan pendidikan itu selain pendidikan dasar atau pendidikan wajib, juga kami mewajibkan credit union anggota kami untuk menyelenggarakan pendidikan lanjutan namun wajib bagi para anggota di gerakan kita. Antara lain ada pendidikan finansial literasi keuangan. Ini kami rasa sangat penting karena dengan penghayatan literasi keuangan lah cita-cita seseorang yang tadi merasa miskin, terpinggirkan dan seterusnya itu dapat diarahkan untuk lebih maju, lebih terbuka, dan bahkan bisa menciptakan tabungan yang sehat bagi keluarganya. Selain pendidikan finansial literasi, kita juga memberikan pendidikan kewirausahaan misalnya bagi para anggota, karena salah satu kegiatan utama dari credit union dalam jaringan kita ini itu adalah kegiatan pemberdayaan. Dengan pendidikan kewirausahaan, kita harapkan mereka memiliki jiwa atau semangat entrepreneurship. Dengan semangat atau jiwa itu, mereka membuka diri untuk meningkatkan atau menambah pendapatan keluarganya melalui usaha produktif yang dikembangkan baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui kelompok. Dan kalau itu melalui kelompok, pasti dilakukan pembinaannya melalui credit union kita, sehingga kehidupan nyata ber-CU itu bukan hanya soal simpan pinjam,
tetapi adalah bagaimana mengubah hidup ini melalui pengembangan usaha produktif yang bertanggung jawab, yang sungguh membantu keluarga itu untuk memiliki sumber pendapatan baru di kemudian hari. Dan ini nanti saya akan ceritakan juga bahwa kami membantunya, bahkan bukan hanya menggerakkan usahanya saja, tetapi bagaimana pemasarannya ke depan. Nah, dari simpanan anggota yang 6,5 triliun itu beredar di anggota sebagai piutang beredar itu mencapai hampir 4,7 ya, 4,7 triliun. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa ya sebenarnya belum maksimal ini 4,7 triliunnya, karena ada fenomena di beberapa CU itu karena pengaruh pandemi COVID itu meminjam itu agak menurun trennya, karena ya mungkin juga kehati-hatian CU, tetapi juga tanggung jawab yang dirasakan oleh para anggota, sehingga mereka harusnya 70-80% dari simpanan ini tadi dapat kita jual, tapi ini belum maksimal terjual sedemikian karena mungkin pengaruh pandemi. Namun piutang beredar itu meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,01%. Bapak Ibu yang saya kasihi, gerakan keunion di Puskop Swina ini itu sekali lagi kami yakini sebagai gerakan yang cocok dan tepat bagi upaya sinergi untuk mengurangi kemiskinan. Tapi upaya mengurangi kemiskinannya ini itu lebih mendasar, itu kami laksanakan melalui pemberdayaan tadi, bukan semata-mata suruh orang menabung saja. Ya, kita mencatat aset sampai 7,5 triliun tadi atau simpanan 6,5 triliun, tetapi sebenarnya bukan ini yang paling utamanya, karena yang utamanya itu adalah bagaimana para anggota berubah secara fisik maupun mental, pikiran, bahwa hidup yang lebih baik di masa yang akan datang besar sekali pengaruhnya pada sikap dan tindakan kita saat ini. Oleh karena itu yang terus diasah oleh Gereja Union supaya para anggotanya ini terus memiliki semangat juang, apalagi kita hidup dalam kesulitan baru karena pandemi COVID dan sebagainya. Itu kami terus bantu mereka untuk menciptakan ketahanan keuangan, resilience dari ketahanan keuangan para anggota ini harus kami jamin, bahwa jangan sampai mereka menyerah atau putus di tengah jalan, gagal ber-CU gara-gara ada kesulitan karena pandemi COVID. Nah, kalau kita lihat dari data-data tadi, kita bersyukur kinerja jumlah anggota bertambah 5,26%, aset juga bertambah segala macam. Nampaknya tidak terlalu banyak pengaruh atau tidak terlalu terdampak pada gerakan Gereja Union akibat para masyarakat kita itu menghadapi pandemi COVID yang lalu. Dan puji Tuhan juga tidak ada kredit union anggota kita yang sampai tutup sementara atau tutup berkelanjutan gara-gara COVID. Kalau kita lihat kan banyak juga usaha-usaha yang gara-gara COVID itu berdampak pada tutupnya usaha itu atau pengurangan karyawan. Saya dapat laporkan bahwa tidak ada kredit union kita yang sampai memberhentikan karyawannya, mengurangi karyawan gara-gara COVID. Bahkan saya lihat ada banyak informasi penerimaan lowongan yang ada menerima karyawan baru yang berani kerja dalam COVID dan seterusnya, berteman dengan COVID ini. Dan itu saya rasa ya bukan karena kuat
karena pandai dan kuasa kita, tetapi karena teguhnya dasar dari para anggota ini hasil dampak dari pendidikan atau pelatihan yang dialami selama menjadi anggota. Kami tentu dengan adanya pandemi COVID itu banyak melakukan penyesuaian. Yang dulu pendidikan bersama anggota itu dilaksanakan secara tatap muka seperti ini, pada masa pandemi COVID yang sulit karena regulasi pemerintah juga, kegiatan-kegiatan pendidikan tetap jalan, tetapi diadakan secara online. Bagi kita jangan sampai kita menyerah begitu saja, dan mungkin ya ini juga pembelajaran baru bagi kita untuk bagaimana bersama-sama menyesuaikan, melakukan adaptasi kebiasaan baru terhadap perubahan yang ada. Dan sekali lagi Puskop Cina dengan berbagai program kerjanya juga dapat menuntaskan program kerja tahun buku 2021 lebih kurang mencapai 89% menurut saya pencapaian program kerja itu terjadi. Dan kami berterima kasih karena dukungan segala berbagai pihak, sangat juga menaruh perhatian pada koperasi kredit union ini yang dalam regulasi itu masuk ke dalam kelompok koperasi simpan pinjam, tetapi kami dalam praktiknya itu tidak hanya melakukan aktivitas simpan pinjam. Kami lebih banyak melakukan aktivitas pemberdayaan bersama anggota untuk menyadarkan orang bagaimana menjadi anggota koperasi yang baik, bagaimana menjadi bagian dari masyarakat yang baik. Yang kami sebut dalam istilah kami itu bagaimana menjadi driver, menjadi pengemudi dari kehidupan ini, menjadi navigator dari kehidupannya sendiri. Karena itu maka CU terus diterima dan berkembang di berbagai tempat yang ada. Nah, ini hal yang secara khusus terkait dengan Puskop Cina ya. Kemudian yang kedua, gerakan CU yang ada dalam Federasi Nasional Kredit Union Indonesia ini, itu kami pastikan untuk melaksanakan misi sejati kredit union, yaitu meningkatkan kualitas hidup para anggota, baik moral maupun spiritual, melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan, serta layanan keuangan yang berkualitas. Sekali lagi, utamanya sebenarnya pendidikan dan pembelajaran. Lalu alat yang lainnya supaya kami itu tidak hanya omong doang, ya tentu kami perlu peningkatan kualitas hidup lainnya melalui saving, melalui simpanan atau pinjaman yang ada di usaha keuangannya. Nah, oleh karena itu maka untuk menunjang program-program pemberdayaan itu, Puskop Cina sendiri itu intens melakukan pendampingan, melakukan pekerjaan bersama dengan para anggota kita, bagaimana melakukan pemberdayaan yang efektif. Kita lakukan berbagai lokakarya pemberdayaan supaya jangan sampai CU ini mengaku anggota-anggota yang sukses, yang bisa buat usaha sendiri, kita bilang itu hasil CU kami. Tidak boleh begitu. CU harus memastikan orang-orang itu benar-benar karena intervensi CU keberhasilannya. Ini kalau di Nusa Tenggara Timur ini saya dengar banyak kisah suksesnya. Ada teman yang dengan program pemberdayaan itu mulai beli sapi 2 ekor, kemudian sekarang sudah punya puluhan ekor sapi ya. Itu teman di Melaka sana yang anggota CU Kasih Sejahtera ini pernah cerita dengan saya. Kita dengar juga baru ini kemarin tahun lalu itu setelah resmikan gedung kantor juga dibangun 12 tahun setelah CU-nya berdiri,
tidak langsung berdiri punya kantor. Yang bangun kantornya itu uangnya juga dari para anggota sendiri, tidak dipotong dari tabungan anggota, tapi ada partisipasi orang 100.000 Pak, kalau tidak salah, ya satu orang, ya 1 tahun 100.000. Ya hanya begitu, maka jadilah gedung kantor yang kelihatan jelas itu di dekat perempatan di depan Bawaslu di jalan. Karena itu ada juga kelompok-kelompok yang fenomenal yang saya lihat sampai masuk TV. Kita pun diundang Puskop Cina untuk hadir pada panen rayanya waktu itu. Ada kelompok anggur yang tanggal 19, tanggal 20 akan dikunjungi oleh teman-teman seluruh Indonesia. Ada kelompok kacang tanah, belum lagi kelompok yang kecil-kecil, ada stroberi, ada ya tentunya ada jagung dan sebagainya, itu udah umum di NTT ya. Nah itu salah satu buahnya. Silakan diskusi sama mereka, lihat bagaimana modelnya. Karena model pemberdayaan yang kita lakukan ini memang kita utamakan itu pemberdayaan secara berkelompok, karena dengan berkelompok kita mudah melakukan pembinaan. Tetapi walaupun secara berkelompok ada banyak model yang bisa kita jadikan itu usahanya itu seperti dilakukan sendiri sehingga pemikirannya jelas. Misalnya kalau ada kelompok peternakan misalnya, kalau ada kelompok ternak ayam, maka anggotanya 5, masing-masing 5 orang itu ada kandang ayamnya. Tapi cara mengelola ayamnya yang kita ajarkan bersama-sama. Begitu juga ternak yang lainnya. Kalau misalnya ada ternak kambing, itu pas 5-6 orang pesertanya, pasti kandang kambingnya itu tidak 1, 6 kandang atau lebih di belakang atau di samping rumah orang-orang yang jadi anggota kelompok tadi, tapi mereka hadir ke pertemuan-pertemuan yang rutin kita adakan. Dan ini model kita. Kami tidak buat kelompok satu kandang. Kecuali tadi yang kebun anggurnya itu satu lahan bersama-sama mengolahnya berdekatan, atau kebun kacang tanahnya yang satu hamparan ya. Tapi yang model lain itu selalu dengan usaha masing-masing. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman, saya dari majalah UKM Jakarta, dari majalah ukm.com Jakarta, lalu di UKM Aufi juga. Jadi kami mengelola 3 media itu. Nama saya Marjono, bukan Marcel, tapi ini orang Jawa, jadinya Marjono aja kan. Kami berupaya setiap Puskop Cina yang dulu BKCU Kalimantan itu kami selalu berupaya untuk hadir. Jadi mungkin ini kesempatan kami pertama di Atambua, mulai dari Romo Urbanus dulu sudah pengen ke Atambua, tapi baru kali ini. Pertanyaan saya sederhana Pak Nardi, seberapa banyak sebagai CU pemberdayaan, seberapa banyak anggota CU yang sudah diberdayakan? Lalu bidang ekonomi apa saja yang menjadi potensi terbesar menurut CU pemberdayaan ini akan dikembangkan? Lalu fungsi Litbang Puskop Cina itu seperti apa sekarang? Karena pemberdayaan itu kan akhirnya akan dievaluasi setiap saat. Itu saja Pak Nabi, 3 aja. Makasih. Baik, terima kasih. Mana Pak Erwin tadi? Ini ada datanya nih. Terima kasih Pak Marjono, pertanyaan yang bagus. Kami kalau secara kebijakannya tidak ada pilihan, semua CU wajib pemberdayaan. Tapi pemberdayaan yang memang intervensi CU tadi yang terorganisir, ada datanya, berdasarkan data. Ada juga banyak CU yang katanya sudah melakukan, tetapi belum mampu menampilkan data-data. Itu kita anggap belum ada. Nah, yang sudah ada di profil yang tadi, profil yang kita cerita untuk CU baru. Karena banyak yang angka-angka yang dipikir nih harus ada data dulu Pak supaya pas ya. Itu ada banyak CU yang sudah berhasil. Oke, ini datanya. Oh, udah sampai saya yang datang situ. Jumlah
dari 533.000 lebih anggota tadi, anggota CU itu yang sudah masuk menjadi anggota kelompok pemberdayaan, yang sudah ada kelompoknya dan sudah ada jenis usahanya, itu ada 8.851. Ya, ini kan dapat kita maklumi karena CU di kita kan kebanyakan itu satu keluarga jadi anggota, bapak, ibu, anak-anak jadi anggota. Pasti bapak, ibu, anak-anak nanti tidak masuk kelompok. Karena ada kelompok bapak, ibu, anak-anak satu keluarga. Kelompok tidak boleh satu keluarga. Kalau di kelompok itu harus beda keluarga. Jadi sudah ada 8.851 orang yang tergabung dalam kelompok. Ya. Nah, dia pendampingan yang ini tadi mendapat pendampingan langsung, pendampingan khusus dari tenaga yang disediakan oleh CU. CU biasanya juga bekerja sama dengan ahli-ahli yang ada di pemerintah, yang ada di, yang juga mungkin juga menjadi aktivis CU. Ya. Itu salah satunya ada hadir dari Sebarung, Pak Senilus. Mungkin besok bisa diwawancara tanya bagaimana mengelola kelompok ini. Jumlah kelompok yang ada usahanya sekarang, kelompok usaha itu sudah mencapai 1.126 kelompok. Banyak sekali kelompok yang tidak ada usahanya, ini tidak kita masuk ke sini. Yang dulunya awalnya disebutnya kelompok teritorial, itu tidak masuk sini. Kayak kelompoknya apa namanya, ada pemimpin umatnya setiap itu gitu kalau di kita. Tapi ini tidak kita masukkan. Yang ada usahanya saja yang kita masukkan sudah 1.126 kelompok. Dan jenis usahanya seperti pertanyaan yang tadi, jenis usahanya itu ada 132 jenis usaha. Usaha kelompok tadi 132. Kalau di ternak itu ada ternak ayam, ternak sapi, ternak babi. Itu yang ternak ya. Olah ikan, segala macam. Itu yang jumlah yang begitu tadi yang akhirnya itu totalnya itu 132. Makanan tidak kita generalisasi kelompok makanan gitu, tapi diuraikan lagi supaya spesifik makanannya. Kalau hanya makanan kan satu, banyak sekali makanan, jenis makanan kan ya. Dengan 132 kelompok ini kita harapkan ini yang tadi Mas meramaikan pasar Smart CU. Harapannya kalau ini sudah masuk semua ke Smart CU, luar biasa potensi pasarnya itu sudah 533.000 itu di anggota, di non anggotanya seluruh Indonesia. Dan kalau itu tadi 132-nya itu diungkapkan bidangnya, tentu bidangnya itu ada pertanian, ada peternakan, perikanan beda ya? Perikanan, pertanian tadi termasuk pertanian dan usaha produktif lainnya, produksi makan minum. Paling banyak sih kelompoknya itu makan minum. Kacang saja tuh paling banyak jenisnya. Ada kacang mete Kendari, ada kacang mete NTT. Belum masuk yang dari itu kan. Selamat datang Romo Marcel. Ya, ini Marcel yang lainnya, Marcel senior, Romo ini. Ada 3 Marcel dalam ruangan ini. 3 Marcel. Ya, Romo. Itu jagung, ada jagung titi, ada jagung manis, ada jagung susu yang kayak pokok itu jagung susu apa kemarin namanya, itu macam-macam namanya. Jadi kalau secara umumnya itu pokok apa yang dihasilkan, murni dihasilkan oleh anggota, itu yang boleh kita jual di Smart CU dan boleh kita akui sebagai hasil pemberdayaan. Pertanyaan terakhir untuk semuanya ya, tentu saja perlu dievaluasi di Litbang. Kami terus berbenah dengan Litbang ini. Memang belum mampu update sekali data-datanya, tapi sudah sangat terbantu dengan adanya SIMO. SIMO itu aplikasi di dalam gerakan kita untuk melihat data-data terkini keadaan CU-CU-nya itu ada di SIMO, program SIMO. Ini juga nanti bisa tanya langsung dengan Mas Tony yang sana itu programmernya. Jadi memang kita harapkan ke depan itu Litbang ini berfungsi maksimal untuk mengupdate sekaligus evaluasi apa saja yang kita lakukan dalam setiap gerakan kita ini, termasuk
kegiatan pemberdayaan yang